Oke Bu Mirna. Bu, perkenalkan, saya Elis Bu ya, bidan Elis. Jadi saya di sini mau membagikan pengetahuan atau edukasi nih buat Ibu. Tadi kan Ibu sudah ada jawab tuh soal-soal yang tadi tuh. Nah, soal-soal itu kan saya berikan sebelum saya memberikan informasi. Nah, informasi yang mau saya berikan ini Bu, bagaimana nih nanti menyusui nih setelah si adik bayi lahir. Nah, ini Ibu sekarang sudah hamil berapa bulan? Jalan 6. Jalan 6 bulan. Nanti ada nggak Bu kebayang kalau nanti mau lahiran adik bayinya mau dikasih apa? Rencana ASI aja lebih mudah. Mantap, rencana ASI. Di mana-mana pun senang kan? Oh iya Bu, iya benar sekali. Rencana kita kan memberikan ASI. ASI adalah yang terbaik untuk anak. Tapi sering sekali nih Bu, ketika sudah lahir jadi nggak eksklusif nih, jadi nggak memberikan ASI karena banyak faktor. Misalnya nih karena nggak tahu Bu cara menyusuinya, rewel Bu, nangis-nangis aja nggak kenyang, jadi dikasih susu formula, banyak yang begitu Bu. Nah disinilah kita sekarang nih berdiskusi atau saya memberikan informasi bahwa jangan sampai batal memberikan ASI-nya, karena jauh-jauh hari dari hamil sudah kita rencanakan nih memberikan ASI. Nanti pada saat bayi sudah lahir malah nggak jadi pemberian ASI eksklusifnya gitu ya. Nah, dalam memberikan ASI eksklusif ini Bu, untuk anak harus kita didukung juga dari makanan dan minuman di ibunya supaya ASI-nya lancar, supaya ASI-nya banyak, sayur-sayuran, sayur katuk gitu-gitu Bu ya. Tahu, tempe, telur, daging, ikan, buah-buahan apa aja, buah jambu air, taruh buah mahal-mahal, jambu air, pepaya, semua, tomat, semua kita boleh makan untuk persiapan menyusui nanti. Nah seperti ini Bu, waktu dan cara menyusui yang tepat dan benar. Jadi yang tepat dan benar, bagaimana sih Bu Elis cara menyusui ini yang tepat dan benar supaya proses menyusui nanti berhasil, lancar, jaya, 6 bulan eksklusif gitu ya, tanpa diberikan makanan apapun gitu. Caranya begini Bu, saya informasikan sedikit. Nah sebelum kita memberikan ASI atau menyusui anak kita harus mengutamakan tangan kita bersih. Nah tangan kita bersih boleh kita cuci di air mengalir, boleh juga pakai hand rub seperti ini ya Bu ya. Boleh pakai hand rub. Setelah ada bersih tangan kita, kemudian baru kita gendong anak kita. Nah kita gendong. Nah pada saat mau menyusui Bu, posisi kita juga harus benar, atau posisi kita juga harus nyaman. Si ibu harus nyaman juga, ibunya nyaman dan posisi anaknya juga harus nyaman. Posisi yang nyaman atau yang benar untuk anak bagaimana sih Bu Elis? Gini, tangannya harus di sini mendekat anak, kepala anak di siku ibu, kemudian perut anak menempel ke ibu. Kemudian kita perhatikan anak sudah posisi lurus dengan kita, telinganya lurus dengan bahu, posisi mendekat dengan kita, menempel dengan kita Bu ya. Nah ketika posisi kita sudah nyaman, posisi anak kita sudah nyaman, baru kita mulai proses menyusui. Nah proses menyusui ini seperti ini Bu ya. Nah seperti ini Bu namanya areola. Nah inilah dia Bu ya kalau dibuka. Jadi kalau dibuka Bu, payudara kita tuh kayak gini lah di dalam kira-kira. Nah jadi inilah saluran tempat produksi ASI. Yang hitam-hitam yang ini, nah di dalam dia tempat produksi ASI. Disitulah tempat produksi ASI. Semakin banyak kita berikan, semakin sering kita berikan, semakin banyak dia keluar. Nah makanya pada saat kita mau menyusui, areola ini Bu harus tidak tertutup gini, tidak boleh dijepit gini, harus kita buka gini. Nah harus gini. Kalau kita pas menyusui harus posisi C, 1 di atas, 4 di bawah, angkat kayak gini kan. Nah seperti ini posisinya untuk menyusui ya. Nah susu formula tidak diperbolehkan, berikan ASI sesering mungkin. Nah setelah posisi kita tadi udah nyaman, anak kita udah nyaman, posisi tangan kita juga udah tepat begini,
Kemudian kita keluarkan sedikit untuk kita oleskan ke areola kita. Kita keluarkan sedikit air susu kita tuh Bu. Nah, baru kita oleskan. Nah, kita oleskan. Apa sih fungsinya? Untuk antibody anti ini juga steril biar anak ininya Bu ya. Nah, dan kita itu baru kita rangsang mulut anak gini, rangsang mulutnya supaya terbuka. Kemudian kita susui. Nah, kemudian setelah kita susui, nah, kita pastikan dagu anak membuka, bibirnya membuka, menempel ke bawah gini. Nah, baru dagunya menempel ke susu kita dan dia pun menghisap dan kemudian kita dengar suara menelan. Bahkan kadang anak sampai tertidur Bu ya. Nah, ketika anak kita sudah kenyang Bu, baru kita sendawakan. Nah, kita sendawakan. Lalu sampai terdengar sendawa, gitu biasanya Bu ya. Bisa juga kayak gini Bu nyendawakan anak Bu, gini juga bisa. Pastikan sampai sendawa baru kita bandingkan anak kita. Nah, jadi bisa juga Bu waktu dan cara tepatnya benar. Nah, kita membersihkan tangan dulu, bersihkan puting susu kita dengan yang tadi ya Bu ya. Kita oleskan, posisi kita nyaman. Nah, boleh kita sambil duduk dan boleh juga sambil berbaring ya Bu ya. Nah, untuk memandu bayi menghisap puting susu, ibu merangsang menghisap. Nah, rangsang ya, dekatkan tadi. Nah, kemudian agar air susu kita lancar, payudara ditekan di sekitar luar areola. Nah, di luarnya Bu ya, jangan ditutup. Nah, di sini. Nah, gini. Nah, jadwal menyusunya kapan saja, sesering mungkin. Makin sering kita berikan, makin banyak keluar, makin banyak lah Bu ya. Nah, kemudian kita berikan ASI itu kepada anak Bu dalam 6 bulan pertama itu tanpa makanan apapun. Nah, cuma ASI aja. Jadi ya, kira-kira ada nggak Bu yang mau ditanyakan Bu? Anak pertama kemarin berhasil menyusui ASI eksklusif Bu. Tapi tak lama lantaran perutnya sering sakit. Jadi dikasih obat tak boleh susu anak. Oh, perut anak tak boleh sakit, perut anak ibu. Jadi pas di USG masih ada darah, kumpalan darah. Oh alah. Nah, jadi dibersihkan lagi kan. Nah, yang ini aja sampai 2 tahun lebih. Oh, jadi anak pertama enggak eksklusif lah Bu ya. Tak apa, jangan patah semangat. Anak kedua dan anak ketiga harus eksklusif, oke? Nah, caranya seperti yang saya berikan tadi, harus rileks, harus tenang. Dan lambung anak itu juga Bu, gak besar-besar kali ketika dia lahir. Jadi kita jangan takut dia kelaparan gitu, karena lambungnya juga kecil ini. Inilah hari pertama Bu. Nah, lambungnya masih kecil kali kan. Nah, ini baru nanti dia 3 hari pertama. Baru ini nanti 1 minggu baru dia sebesar ini. Masih kecil kan Bu. Nah, dia minum tuh, jadi dia belum langsung kayak perut kita kayak kurang kenyang gitu, kayak kurang kenyang. Anak itu kenyang. Nanti dia 1 bulan baru sebesar ini. Ya, jadi kalau nanti anaknya rewel atau apa, jangan langsung patah semangat dan memberikan susu formula. Harus tetap memberikan ASI eksklusif. Oke Bu? Oke Bu, ini ada Bu pertanyaan postcastnya Bu. Boleh dijawab Bu. Ini tadi kan kan Bu? Yang tadi sebelum pretest Bu, ini yang posttest. Sama kok Bu. Apa sih? Bikin yang lagi. Iya, tanda tangan nanti dibawa Bu, nanti nama tak apa saya buat. Oke, terima kasih ya Bu Mirna. Bu, ini kita ada roti Bu Hamil, karena kan sekarang juga lagi bulan puasa.
takutnya nutrisi ibu hamilnya kurang ya, jadi bisa kita antisipasi dengan roti ibu hamil ya Bu. Oke. Sama-sama